Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Imron Rosyadi bersama rekan saya Bapak Lasmono menyampaikan sebuah tugas dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan tema Kajian Islam Normatif dan Kajian Islam Historis. Untuk memperlancar jalannya presentasi kali ini, alangkah baiknya monggo Bapak Ibu untuk menggunakan headset agar mempermudah suara secara maksimal dapat diterima. Pembahasan yang pertama yaitu kajian Islam normatif, membahas Islam sebagai agama wahyu dan universalitas agama Islam. Apakah yang disebut dengan Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Contohnya kita semua. Secara harfiah menurut Gailani, Islam adalah tunduk, patuh, taat, selamat, sejahtera, dan sentosa. Kemudian apa itu ya yang dimaksud dengan wahyu? Wahyu merupakan suatu isyarat, bisikan atau petunjuk yang disampaikan oleh Allah SWT kepada para nabinya. Dari Islam dan wahyu kemudian memiliki hubungan menjadi Islam sebagai agama wahyu. Mengapa Islam disebut sebagai agama wahyu? Karena Islam bersumber dari Tuhan, dari Allah SWT melalui perantaranya yaitu malaikat-malaikatnya untuk disampaikan kepada Rasulnya, utusannya, yang kemudian nanti dari utusan-utusannya untuk disampaikan ajaran-ajaran dari Allah kepada para umatnya. Mengutip dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ali, Islam sebagai agama wahyu adalah penyampaian firman Allah SWT kepada orang pilihannya yang disebut Rasul untuk diteruskan kepada umat manusia agar dijadikan pegangan hidup, bisa juga pedoman hidup. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri dari Islam sebagai agama wahyu? Yang pertama, disampaikan manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Wahyu tersebut disampaikan kepada manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Yang kedua, memiliki kitab suci yang bersih tanpa campur tangan manusia. Kitab suci ini tentu kita tahu, kita mengerti bersama, merupakan kalam Tuhan, kalam Allah yang memang tidak ada sedikit pun campur tangan dari manusia. Yang ketiga, ajarannya tetap walaupun tafsirnya berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Yang keempat, konsep ketuhanannya mutlak yang mengandung kebenaran mutlak juga absolut. Yang keempat, kebenarannya bersifat universal atau umum atau menyeluruh.
Kemudian selanjutnya mengenai universalitas agama Islam. Bagaimana memahami ajaran-ajaran Islam secara baik, utuh, dan menyeluruh. Islam bila ditinjau dari berbagai aspeknya bukan hanya teologi ketuhanan atau tauhid. Teologi itu ketuhanan atau bisa dengan tauhid, atau suatu ajaran fikih tertentu, melainkan mencakup kebudayaan, sejarah, falsafah, akhlak, dan lain sebagainya. Universal, menyeluruh. Islam turun di tanah Arab, namun Islam bukan untuk bangsa Arab saja, melainkan universal di seluruh penjuru dunia, atau sebagai rahmat bagi semesta alam. Setelah membahas pada poin A, yaitu kajian Islam normatif, kita memasuki pembahasan B, yaitu kajian Islam historis. Di dalamnya membahas Islam sebagai produk budaya dan realitas sosial. Islam sebagai produk budaya. Agama dan budaya adalah dua bidang yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat, sedangkan budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan karena ia subordinat terhadap agama dan tidak pernah sebaliknya, menurut Nurcholish Majid. Kemudian yang selanjutnya, Islam sebagai realitas sosial, yakni Islam yang telah menyejarah, meruang dan mewaktu. Islam yang dipandang sebagai fenomena sosial bisa dilihat dan dicermati. Cara pandang komunitas muslim yang telah berjalan, terlembaga dan tersosialisasi dari kurun waktu ke waktu, satu generasi ke generasi yang lain dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas, tapi tetap menampilkan satu bentuk budaya, tradisi, seni yang khas Islam. Apa saja ruang lingkup Islam sebagai budaya dan sosial? Yang pertama, adanya manusia tentu. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Yang ketiga, perkembangan masyarakat. Yang keempat, lintas budaya atau cross culture. Apa perbedaan budaya Islam dengan budaya yang lain? Yang pertama, konsep tauhid. Di mana saja, kapan saja, Islam selalu menampilkan ajakan satu Tuhan. Semua yang ada di atas bumi tunduk hanya pada satu Tuhan. Yang kedua, universalitas. Al-Quran menekankan persaudaraan manusia dengan tetap memberi ruang pada perbedaan ras, keluarga, negara, dan sebagainya. Al-Quran memberi ajaran yang jelas bahwa persatuan umat manusia adalah satu keharusan, dengan tetap bersandar pada kebenaran, kebaikan, serta takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yaitu moral. Selain ajaran Al-Quran, sunnah yang penuh dengan nuansa-nuansa moral, peradaban dan kebudayaan Islam juga tidak pernah sepi dari ajaran ini. Ajaran moral Wali Songo contohnya juga disajikan melalui media, contohnya wayang yang memasyarakat di tanah Jawa. Yang keempat, toleransi. Islam sangat jelas menjamin
keamanan, hak dan kewajiban tentunya saudara-saudaranya yang non-muslim. Apabila terjadi di suatu wilayah muslim menjadi mayoritas, sudah barang tentu menjadi jaminan keamanan, hak dan kewajibannya kepada kaum minoritas. Tibalah di penghujung slide dari materi yang saya sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama, Islam adalah agama samawi yang langsung diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, agar manusia tersebut dapat mengamalkan ajaran yang ada di dalam Al-Quran untuk mencapai tujuan hidupnya atau hidup yang lebih baik. Yang kedua, akibat dari manusia menggunakan akal pikirannya, perasaannya, dan ilmu pengetahuannya, tumbuhlah kebudayaan dan berkembang sejalan dengan akal pikiran manusia serta sosial budayanya untuk mewujudkan suatu sosial budaya dan masyarakat yang islami. Berikut ini beberapa referensi yang mendukung atau memperjelas dari materi apa yang saya sampaikan. Cukuplah apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini tentunya bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan atau didiskusikan, silakan Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar. Dan mohon partisipasinya Bapak Ibu untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe channel ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Mohon untuk dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.